kelompok 1 ingin memenuhi persyaratan ujian tengah semester pada mata kuliah Public Relation dengan dosen Ibu Rofiang. Kami di sini mewawancarai beberapa aktivis dan orang yang tahu mengenai UIK. Berikut hasil wawancara yang telah kami lakukan. Check it out! Di KPI kita ada 144 SKS dari semester 1 sampai semester 8, dan mata kuliah yang ada di KPI itu dibagi dua, ada pelajaran basic keislaman, dakwah, dan ada pelajaran jurnalistik. Nah, untuk jurnalistik dari semester 1 sampai semester 6, dan dakwah pun dari semester 1 sampai semester 6. Sisanya di 7 dan 8 itu PPL, KKN, dan skripsi. Nah, KPI ini unik ya. KPI itu komunikasi penyiaran Islam. Kalau kita belajar komunikasi di kampus-kampus umum kayak di UI, di FISIP ya, ilmu sains sosial politik, pasti dia mengedepankan ilmu komunikasi, dasar-dasar komunikasinya, atau belajar PR-nya, atau belajar humasnya, atau belajar komunikasi politiknya. Tapi di KPI kita dapat dua, diajarkan dulu dasar-dasar Islam, fondasi Islam yang kuat, dalam underline itu disebut dakwah ya, tapi diajarkan juga dakwah itu dalam sudut pandang komunikasi secara umum. Nah, pelajaran komunikasi secara umum tuh kayak pengantar komunikasi, jurnalistik, psikologi komunikasi itu diajarkan, tapi dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalam seluruh mata pelajaran yang ada atau subjek-subjek yang diajarkan di KPI. Jadi pada saat kita belajar jurnalistik ya, dia akan mempersiapkan lulusan kita itu menjadi jurnalistik yang Islami, yang kuat fondasi keislamannya. Kalau di umum kan, di kampus umum belajarnya komunikasi umum, belajar jurnalistik ya jurnalistik gitu. Tapi kalau di KPI dia dibalut dengan nilai-nilai keislaman. Nah, di mata kuliah jurnalistik khususnya memang kita bermitra dengan sejumlah media massa. Ini wajib hukumnya ya, karena kita ingin lulusan kita itu siap ya saat dia menjadi jurnalis, maka pengamalan dari teori-teori yang diberikan sepanjang perkuliahan itu dipraktekkan di magangnya di media massa. Ada banyak media-media yang bekerjasama dengan kita, ada Voice of America, ada Radar Bogor, terus ada Trans 7, ada TV Parlemen, dan seluruh media yang bekerjasama dengan kita akan memberikan kesempatan untuk anak-anak kita belajar secara langsung. Misalnya seperti di Radar Bogor, kalian akan terjun menjadi reporter beneran setelah mendapatkan mata kuliah jurnalistik di kampus, lalu kalian akan praktek di sana. Terus juga penyiaran ataupun cetak, kedua-duanya sama. Jadi nanti anak-anak akan ditanyakan yang minat ke penyiaran siapa, nanti dia akan diarahkan ke media penyiaran. Yang minat di online ataupun dicetak siapa, nanti dia akan diarahkan ke cetak ataupun online. Dan itu spesifikasi itu nanti akan mereka dapatkan di semester 7 saat mereka PPL magang. Semester 6 juga sudah bisa, tapi di semester 6 itu PPL mandiri. Kalau di semester 7 itu terstruktur yang langsung diarahkan oleh kampus media-media di mana mereka akan berpraktek. Tapi kalau di semester 6 nanti itu lebih ke PPL mandiri, teman-teman boleh mencari media mana yang disukai, terus nanti akan diberikan surat pengantar dari sini untuk kalian bisa berangkat ke media melakukan magang. Oh, berarti sesuai sama persetujuan kampus dulu ya kalau gitu? Ya, ada surat pengantar dari kampus yang menyatakan anak ini akan mengikuti magang di salah satu media massa. Sama di lembaga-lembaga dakwah juga serupa. Banyak lulusan KPI mah ada di mana-mana ya, ada di mana-mana. Contohnya Pak Dr. Sastra itu alumni KPI, Ibu Rofiah ya yang mengajar PR itu alumni KPI. Dan banyak yang lainnya juga, ada yang menjadi praktisi media, ada yang di di production house,
ada juga yang di media siaran, ada juga yang di Komisi Penyiaran Pusat, alumni kita. Ada juga banyak sekali alumni kita itu yang bekerja di pesantren-pesantren, bahkan dia punya pesantren sendiri, mengelola pondok pesantren. Itu. Lu nanya apa? Yang demo aja. Kan masuk ke media massa tuh. Nih, iya Bu, kan yang demo kemarin masuk media massa ya? Dari Bogor. Iya, menurut Ibu itu gimana tanggapannya? Kalau saya sih anak-anak yang demo itu aspirasi mahasiswa ya, sah-sah saja selama dia mentaati koridornya. Aksi unjuk rasa setiap manusia Indonesia itu bebas berdemokrasi. Selama dia melaporkan aktivitas unjuk rasanya ke polisi, saya rasa sah saja, kan dia menyampaikan aspirasinya. Selama dia tetap beradab ya, beretika dalam menyampaikan aspirasinya. Tapi kalau sudah di luar dari adab ya, anarkis, nah itu sudah tidak menunjukkan lagi mahasiswa. Mahasiswa yang hebat itu justru dia mampu mengeksplain apa yang dia mau ke khalayak. Selama itu santun, sesuai dengan ya, dia mau demo ya dia harus lapor dulu, saya mau melakukan aksi, mau melakukan mengadakan keramaian. Sekarang lagi covid nih, dibolehin nggak? Kalau nggak dibolehin ya nggak usah maksa juga, berarti dia melakukan pelanggaran, dia harus menerima sanksi. Kita selalu bersyukur ya, terutama dari semua unsur baik pimpinan rektorat, fakultas ataupun unit-unit yang mendukung hal itu. Memang dari tahun ke tahun mahasiswa yang daftar, yang berminat dan sebagainya itu semakin meningkat. Walaupun mungkin awal-awal ada krisis moneter, kemudian ada kasus-kasus yang menyebabkan mahasiswa tidak bisa berkuliah atau melaksanakan perkuliahan. Jadi di setiap tahun, kebetulan mulai 2000 ke sini sampai 2022 sekarang, peningkatannya cukup signifikan. Jadi tidak ada istilah dari 1000 mundur jadi 900 dan sebagainya, malah sampai ke di angka 3000. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita targetkan 4000 sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan dengan tim promosi. UIK memang sudah berdiri sejak 1991. Cuman kalau saya secara pribadi mulai masuk ke UIK tahun 1997. Tentunya banyak hal terkait mulai dari kita tidak punya sistem lain sebagainya sampai saat ini sesuai misi kita bahwa Universitas Unggul berbasis keislaman dan teknologi pada tahun 2025 itu harus sudah tercapai. Makanya sekarang kan kita akan menuju ke ISO 9001 2015 dan alhamdulillah beberapa fakultas sudah ada yang melaksanakan ISO tersebut. Kita kebetulan saat ini sedang sibuk mengurus ISO universitas. Banyak sekali hal-hal yang pengembangan yang terus ditingkatkan oleh para pimpinan dan semua unsur ya. Jadi mulai dari sistem informasi akademik dan keuangan, kemudian Simawa dan seterusnya. Jadi kita semua serba digital, tidak lagi kayak dulu awal saya masuk kan manual, ke Bandung aja harus ke lokasi tujuan untuk melaporkan hal terkait dengan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Sesuai misi tadi adalah Universitas Unggul berbasis keislaman dan teknologi pada tahun 2025. Kita mulai dari sekarang tuh semua serba digital, tidak ada lagi istilah manual. Kalau dulu sih awal-awal gampang, enak, tinggal kertas dan sebagainya. Sekarang kalau sudah bisa menguasai teknologi udah tersingkirkan. Itu tujuan utamanya kan kita mengembangkan terus potensi-potensi yang ada di UIK Bogor, baik tenaga pendidik, kemudian tenaga kependidikan ataupun hal yang terkait dengan UIK Bogor. Banyak orang-orang lama yang belum bisa menyesuaikan. Contohnya kalau saya kan udah staff, dari staff kan otomatis kasubag sekarang sampai sekarang saya alhamdulillah sudah kepala bagian. Jadi kalau memang para kepala bagian TU khususnya yang di fakultas tidak bisa mengikuti, ya otomatis bukan berarti tertinggal ya, kan mereka punya anak buah, jadi otomatis harus tetap mengikuti walaupun dunia teknologinya itu minim. Mau tidak mau kita harus mengikuti itu sih. Jadi sekarang walaupun serba digital tetap manual tetap harus ada, karena kan kita punya bukti-bukti fisik yang harus misalnya mana bukti laporannya ini ada semua sesuai standar-standar yang
diwajibkan oleh L2 Dikti. Nggak masalah, wajar. Kalau misalnya kita kan Universitas Islam, terkenalnya seperti itu. Kalau misalnya tidak ada keragaman tadi, sangat kaku sekali. Dan alhamdulillah kejamaahan di UIK itu sangat bagus. Gitu. Mungkin mahasiswa juga bisa merasakannya. Gitu. Tidak monoton harus kita nerima Islam dan sebagainya, tapi non Muslim juga di sini ada. Oh, ada. Ada. Kalau Muslim itu biasanya ngambilnya jurusan apa? Dulu pernah teringat tahun 2002-an itu ada yang sampai ke PGMI dan wajib pakai kerudung. Oh, dia ikutan pakai kerudung. Iya. Walaupun mungkin sekedar kerudung biasa, bukan dipakai jilbab kayak gini. Sekarang ada nggak Pak? Ada. Ada. Bahkan mata kuliah studi Islam itu wajib diikuti. Oh gitu. Iya. Kebetulan kami nerima yang dari Noni. Bagaimana saya tesnya pendidikan agama Islam tetap wajib diikuti. Bahkan ada yang lebih jago daripada Muslim jawabannya. Gitu. Oh, berarti kalau kayak gitu dia yang menyesuaikan sama kita ya? Iya, harus wajib. Dia tidak misalnya dia di gereja dan sebagainya, tetap kalau studi Islam itu wajib diikuti. Mungkin untuk yang terakhir kalinya Pak, harapan Bapak untuk universitas ini tuh gimana? Sesuai apa yang sering kita gemur-gemurkan, semakin maju. Itu aja sih. UIK kan kalau tidak semakin maju tertinggal. Dan alhamdulillah kita meraih 2 kategori peringkat kedua, 2 sertifikat ya dari L2 Dikti. Gitu. Dan kebetulan Bogor cuma ada 3, UIK, Unpad, dan Juanda yang dapat peringkat. Dan alhamdulillah UIK menyabet 2 piagam penghargaan. Pakuan 1, Juanda 1. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan harapan kami tetap maju. Pimpinan saling mendukung antara tenaga pendidikan, juga unsur lain yang terkait dengan. Apa sih tujuan awal didirikan UIK? Universitas Ibnu Khaldun itu didirikan oleh tokoh-tokoh Muslim pertama Indonesia dan para pejuang kemerdekaan. Ada salah satunya ada Pak Kiai Soleh Iskandar. Itu tujuannya untuk mencerdaskan umat, itu yang paling penting. Jadi ada beberapa tokoh, ada Pak Kiai Soleh Iskandar, terus ada Pak Marzuki Mahdi, Dr. Menurut Marzuki Bapak Mahdi. pertambahan ini tuh Dan cukup ada- signifikan nggak setiap tahunnya? Sangat signifikan. Jadi kalau kawan-kawan ketahui, yang pertama nih, kenapa UIK itu hadir? UIK itu menjadi salah satu kampus Islam swasta pertama sebenarnya, atau yang kedua lah, pionir lah di Indonesia. Gitu. Jadi kalau kawan-kawan baca sejarah perguruan tinggi Islam, pertama-tama itu UII, Universitas Islam Indonesia, yang kemudian dia berkembang menjadi YIN. Nah, jadi YIN Jogja, lalu YIN Jakarta, lalu kemudian bertransformasi menjadi UIN. Nah, yang pertama itu UI Jogja, kemudian disusul oleh Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Khaldun Bogor itu lahir kurang lebih tahun 1960 atau 61 lah kurang lebih. Lama ya Pak? Kampus yang sangat historis. Saya mengatakan kampus yang sangat historis. Kenapa? Karena memang para pendirinya adalah para tokoh-tokoh pejuang, pahlawan, dan mereka concern di bidang pendidikan Islam. Contoh halnya Pak Kiai Soleh Iskandar. Beliau salah seorang pejuang veteran perang. Kalau kawan-kawan pernah baca buku terkait tentang pasukan Siliwangi, lalu pasukan terkait tentang keterkaitan ulama dengan ulama dan tentara atau laskar pada zaman kemerdekaan. Nah, salah satunya ya Kiai Soleh Iskandar itu. Dan dulu Pak Kiai Soleh Iskandar membangun Ibnu Khaldun itu ya karena ingin fokus setelah beliau mundur dari dari ketetaraan. Akhirnya beliau fokus membangun dunia pendidikan dan sosial masyarakat. Yang pertama kampus UIK Bogor,
lalu ada pesantren percontohan pertanian Darul Falah, lalu perumahan modern, perumahan apa yang ada di daerah Geliang itu. Sebelum adanya ini, lalu kemudian rumah sakit Islam juga beliau, dan apa namanya satu lagi Bank Amanah Umah juga. Jadi di pemikiran itu luar biasa untuk kemajuan umat. Banyak juga ya Pak. Banyak banget. Dan ya kita sebagai generasi penerus ya harus menjaga legacy beliau, menjaga khazanah apa namanya warisan beliau, ya, legacy beliau gitu. Pak, kenapa sih dinamainnya tuh Universitas Ibnu Khaldun gitu awal mulanya? Kenapa nggak Universitas Bogor gitu? Karena kan pertama kali ya universitas pertama. Kenapa sih dinamain Universitas Ibnu Khaldun? Terinspirasi dari tokoh Islam ya, tokoh Islam, sosiolog Islam, sejarawan Islam. Ibnu Khaldun itu kan salah satu peletak dasar apa namanya sosiologi modern dan sejarah modern. Pemikiran beliau saya rasa seperti itu. Mengapa dinamakan Ibnu Khaldun University? Terinspirasi daripada tokoh pemikir itu. Jadi kan nanti kan Ibnu Khaldun itu buka Bogor ya, pecah nanti ada yang di Jakarta, ada yang di Bogor. Tapi beda ini. Sebenarnya yang paling valid ini kawan-kawan ngobrol dengan ketua yayasan nanti dengan Pak Didio. Oh, yayasan itu para rektor. Sangat apa? Tapi susah bikin jadwalnya Pak. Full udah keisi. Udah keisi ya sudah di ini ya. Jadi yang senggang-senggang aja yang itu. Nah, beda nih. Kalau Bapak kan ngajar kan udah lumayan banyak mahasiswa gitu ya. Terus menurut Bapak karakter mahasiswa yang Bapak ajar itu, yang Bapak kenal itu bagaimana? Saya ngajar di beberapa tempat. Saya pernah ngajar di beberapa tempat. Yang paling asik, yang paling enak Ibnu Khaldun. Serius. Kenapa? Karena mahasiswa Ibnu Khaldun yang pertama, saya melihat pertama kali saya datang ke Ibnu Khaldun dan saya ngajar, yang saya temukan pertama kali adalah suasana kampus yang sangat Islami. Itu yang pertama. Jadi dosen, pegawai ketika azan itu kita sholat jamaah bersama. Termasuk juga dengan mahasiswa tetap kita jamaah bersama. Lalu mahasiswanya itu mahasiswa yang ya akhlaknya alhamdulillah bagus gitu. Mahasiswa Ibnu Khaldun. Mohon maaf dibandingkan dengan beberapa kampus-kampus yang pernah saya ajar. Ya, lebih asik Ibnu Khaldun. Dan saya merasa homey di sini. Kayak keluarga aja. Udah gitu kesulitan Bapak dalam mengajar kita nih mahasiswa kan beda-beda nih. Itu gimana tanggapan Bapak? Saya mengalami kesulitan mengajar ketika pandemi Covid aja sebenarnya. Jadi interaksi dengan mahasiswa agak sulit. Contoh kawan-kawan juga, saya nggak kenal kawan-kawan karena yang saya ajar itu ada di Zoom, Di layar ya Pak? di layar virtual. Gitu. Apalagi mata kuliah sejarah kan mata kuliah yang kalau ngajarin itu harus ketemu, transmisi knowledge-nya itu harus ketemu, harus sampaikan dan agar feel-nya dapat. Gitu kawan-kawan. Apa harapan Bapak ke depannya untuk WIKA ini? Saya rasa mimpi dari teman-teman Civitas Akademika ya, WIKA ini bisa menjadi world class university. World class university tanpa meninggalkan identitasnya atau menghilangkan identitasnya. Karena kita punya distingsi sendiri, Ibnu Khaldun itu punya distingsi sendiri dengan kampus-kampus yang lain. Apa sih itu distingsi? Khosois gitu. Punya khosois, punya apa namanya? Ciri khas lah, distingsi dan kampus lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selmawati ingin mewawancari tukang ojek. Berikut hasil wawancara yang saya lakukan. Maaf sebelumnya mau bertanya tentang seputar WIKA. Kalau misalkan kan Bapak udah pengalaman jadi tukang ojek, terus udah gitu mahasiswa yang sering udah mayoritas banyak ya yang naik Gojek gitu. Grab bukan Gojek, Grab. Iya Grab. Iya. Alhamdulillah selama ada base camp di Baraya Gria Jogja ini
ya kan, dari Grab mahasiswanya banyak yang naik Grab. Terus paling banyak itu dari semester akhir ya, semester akhir, terus semester ketiga juga ada. Karakter mahasiswa menurut Bapak di Wika tuh gimana sih? Karakternya alhamdulillah penumpangnya ya baik-baik ya kan, is oke lah pokoknya lah ya Iya. kan. Ada yang merasa nggak enak nggak itu mahasiswa? Alhamdulillah nggak ada yang komplain, malah dibikin aplikasi, dibikin ratingnya lebih bagus, dikasih bintang 5. Thank you ya. Oh, iya. Wika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miftahul Jana. Di sini saya akan menanyakan calon mahasiswa Universitas Wika dan apa pandangan dia untuk masuk ke Wika dan motivasi dan harapannya. Mari kita tanya. Assalamualaikum kakak. Kakak calon mahasiswa di Wika ya? Iya, insyaallah. Saya ingin bertanya, apa pandangan kakak mengenai Wika sampai kakak ingin masuk ke universitas ini? Wika, saya mendengar kabar-kabar baik tentang Wika yang dimana membuat saya tertarik, dan beberapa hal yang menyebabkan saya tertarik adalah Wika adalah salah satu kampus di Indonesia yang berbasis Islami. Ada lagi kak? Selain karena faktor topografi atau daerah yang dimana daerah rumahnya itu daerah kampusnya dekat dengan rumah saya. Jadi terjangkau ya? Terjangkau. Nah kakak, saya juga ingin bertanya lagi, apa harapan kakak untuk Wika ini dan motivasi kakak untuk masuk ke Wika ini? Harapan saya untuk Wika, semoga Allah berkahi semua siswa dan siswi, dosen dan rektor. Motivasi saya dikarenakan beberapa rekomendasi dari kenalan saya yang menyarankan untuk masuk ke Wika, dan selain terjangkau oleh kendaraan, kemudian yang paling saya suka itu berbasis Islam. Jadi saya nggak perlu khawatir tentang adanya gesekan antar agama atau kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqlal Putri. Di sini saya akan mewawancarai orang tua calon mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun. Berikut hasil wawancara yang saya lakukan. Izin ingin mewawancarai Kak Fitri mengenai adanya yang mau masuk Wika. Iya. Kan kakak sebagai kakak nih, apa sih harapan kakak buat adiknya masuk ke Universitas Ibnu Khaldun? Pertama sih saya pengen adik saya itu bisa belajar ya, selain mengambil mata kuliah umum itu bisa sambil belajar tentang agama sih, itu intinya. Jadi dia dapat belajarnya dan juga bisa akhlaknya juga ikut terbentuk gitu. Oh gitu kak. Kalau misalkan pandangan kakak sendiri mengenai Wika gimana? Kalau UIK pertama emang karena lokasinya ya itu tuh dekat sama rumah saya, jadi mudah terjangkau ibaratnya gitu. Dan yang kedua karena berbasis Islamik gitu, saya pengen adik saya itu sekolahnya di tempat yang ada Islamnya gitu. Jadi kan karena di Bogor cuma adanya UIK, saya pengennya di situ gitu adik saya. Oh gitu. Apa yang membuat kakak tuh tertarik sama Wika? Yang membuat tertarik yaitu pertama karena UIK yang satu tadi itu ya berbasis Islam. Nah, jadi kita masuk ke situ itu selain belajar ya itu dapat agamanya gitu. Jadi nanti adik saya bisa setidaknya terkontrol dari pergaulannya juga. Jadi tidak ini melewati pergaulan bebas ya kak? Iya betul. Jadi terus apa sih harapan kakak ke depannya untuk Wika sebagai adiknya yang di sana? Nanti kalau adik saya sudah kuliah di UIK, harapannya ya buat UIK itu
Semoga pendidikannya lebih maju, lebih berkembang lagi, lebih baik lagi, dan bisa lebih dikenal sama masyarakat luas. Sekian hasil wawancara yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lights, camera, action. I see you looking at my PIC.